Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tapi tidak peduli dengan apa yang ingin kamu katakan, orang-orang dengan garis keturunan tingkat tinggi sekalipun, ketika mereka menembus ikatan sebuah kerajaan, maka itu jauh lebih mudah untuk menerobos jika dibandingkan dengan banyak orang. Bahkan jika dibandingkan dengan aku, maka itu akan jauh lebih mudah. Karena ini adalah kekuatan warisan garis keturunan. Bahkan di hari di mana kamu dilahirkan, kamu adalah seorang jenius kultivasi bela diri. Kakekku bahkan mengatakan mengenai orang-orang yang mewarisi garis keturunan, jika tingkat garis darah di tubuh mereka mencapai tingkat tertentu, maka mereka akan menjadi lebih kuat dari tubuh ilahi, dan pencapaian masa depan mereka tidak akan bisa diestimasi. Itu karena meskipun itu adalah tubuh ilahi yang menerima berkat dari surga sejak usia muda, setelah mencapai ranah tertentu, bahkan untuk menerobos saja akan menjadi hal yang sangat sulit. Namun untungnya, itu akan jauh lebih mudah bagi orang-orang dengan garis keturunan tingkat tinggi. Ziling dengan serius terus berkata. Ia secara rinci menceritakan perbedaan antara tubuh ilahi, dan garis keturunan yang diwariskan. Hahaha, omong kosong dengan garis keturunan yang diwariskan secara bawaan. Namun jelas-jelas berkah ilahi telah ke dalam tubuhmu, dan bahkan mengambil inisiatif untuk memasuki tubuh kamu. Bagaimana mungkin kamu memiliki garis keturunan bawaan? Tepat pada saat itu, si ratu tiba-tiba saja tersenyum mengejek sambil berkata, "Betul sekali, ucapanmu sangat tepat. Meskipun garis keturunan yang diwariskan Ziling mengatakan sepenuhnya cocok dengan situasiku, tetapi ada satu hal yang tidak cocok." Ziling juga mengatakan bahwa, garis keturunan yang diwariskan dibawa secara bawaan, dan ditakdirkan untuk menjadi jenius saat lahir. Tapi kenapa aku tidak seperti itu? Sebelum aku berusia 10 tahun, aku adalah orang normal. Hanya setelah tubuh ilahi memasuki tubuh aku, dan barulah aku mendapatkan kemampuan ini. Chu Feng juga bergumam pada dirinya sendiri, dan dia agak tidak jelas dengan situasinya sendiri. Chu Feng, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Dari mana kamu berasal, dan berapakah tingkat garis keturunanmu? Tanya Ziling. Tiba-tiba saja, mata Ziling yang jelas dan indah itu menjadi sangat serius. Dia mulai serius pada Chu Feng, dan tatapannya penuh dengan kerinduan. Itu adalah kerinduan untuk mendapatkan jawaban Chu Feng. Lah, aku hanya bisa mengatakan bahwa, bahkan aku sendiri tidak tahu dari mana aku berasal. Dan bahkan aku sendiri tidak tahu, seperti apa kesepakatan dengan kekuatan khusus yang aku pegang ini. Jawab Chu Feng tanpa daya. Tentu saja itu bisa, karena aku percaya padamu, ucap Ziling. Namun Ziling dengan lega tersenyum. Lalu sesudahnya, tidak bertanya lagi. Dia melompat ke peti mati sambil memutar kepalanya, dan berkata kepada Chu Feng. Semua sumber daya kultivasi akan menjadi milikmu, tetapi energi sumber ini akan menjadi milik aku, ucap Ziling. Waduh, setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sedikit terdiam. Itu dikarenakan si ratu juga perlu meningkatkan kekuatannya. Metode si ratu untuk meningkatkan kekuatannya, itu adalah untuk menyaring energi sumber yang ada di sini. Karena di depannya, itu ada begitu banyak energi sumber yang lengkap dari para ahli. Karena bagi si ratu hal tersebut benar-benar sangat menarik, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipenuhi oleh keberuntungan. Namun sayangnya, Ziling sudah memberikan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk dirinya sendiri. Jika dia masih memperebutkan energi sumber dengan Ziling, Chu Feng akan benar-benar merasa sangatlah buruk. Tetapi jika dia tidak melakukannya, dia akan merasa kasihan kepada si ratu. Dan pada saat itu juga, ia tenggelam dalam kesulitan. Aku mengerti, ucap Chu Feng dengan spontan, dan tiba-tiba saja ia menemukan sebuah ide. Untuk mengambil hanya setengah dari sumber daya kultivasi, maka dia juga akan mengambil setengah dari energi sumber. Dia rela merusak manfaatnya sendiri, itu hanya untuk membantu menciptakan manfaat bagi si ratu.
Dasar idiot, sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan? Berikan saja semua energi sumber itu kepadanya. Aku tidak membutuhkan sedikit energi sumber ini. Saat ini hal yang paling terpenting, itu adalah dengan cepat meningkatkan kultivasi kamu. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan Su Rou dan Su Mei? Tapi di saat Chu Feng berada dalam situasi yang sulit, suara si ratu dan pengertiannya tiba-tiba terdengar. "Ratu, aku," ucap Chu Feng tanpa daya. Dan pada saat itu, Chu Feng benar-benar tidak dapat menggambarkan perasaannya. Kehangatan di hatinya mengalir, namun dia merasa lebih bersalah. Itu karena dia tahu, bahwa mustahil bagi si ratu untuk tidak menginginkan energi sumber itu. Tetapi bagi dirinya sendiri, si ratu telah melakukan pengorbanannya. Dan agar tidak membuat Chu Feng merasa buruk, dia bahkan berpura-pura tidak peduli. Baiklah, jangan terlalu sensitif begitu. Tunggu sampai kamu menjadi lebih kuat, kemudian bantu aku menemukan lebih banyak energi sumber. Sekarang pergilah, dan cepat kumpulkan sumber daya kultivasi itu. Ucap si ratu sambil tersenyum manis. Meskipun dia tampak liar dan tidak terkendali, tapi pada kenyataannya, dia sangat lucu dan menyenangkan. Chu Feng mengangguk, dan dia juga tidak menahan diri lagi. Dia mengeluarkan kantong penyimpanannya, lalu mulai mengumpulkan sumber daya kultivasi dari tanah dalam jumlah besar. Di sana ada terlalu banyak sumber daya kultivasi, dan terutama untuk manik-manik spiritual. Tapi tidak peduli seberapa banyak jumlah manik-manik spiritual itu, karena untuk Chu Feng saat ini, penggunaannya sangatlah terbatas. Sehingga Chu Feng hanya mengumpulkan semua manik-manik asal dan manik-manik mendalam. Selesai, ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng mengumpulkan manik mendalam terakhir ke dalam kantong penyimpanannya, ia menemukan bahwa Ziling sedang duduk di sebuah batu nisan. Dia melambaikan kakinya yang seputih salju. Dan dari atas, ia memandang ke arah bawahnya. Lalu pada saat itu mata Chu Feng menyala dan, sedikit kemerahan tidak bisa untuk tidak muncul di wajahnya. Dia tanpa malu-malu tersenyum dan berkata, "Wow, merah muda," ucap Chu Feng tanpa sadar. "Heh, apanya yang merah muda?" teriak Ziling. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Ziling yang masih lugu itu tidak bereaksi pada awalnya. Tapi setelah melihat senyum Chu Feng yang tak tahu malu dan cabul itu, Ziling seketika langsung mengerti. Dia buru-buru merapatkan kakinya, lalu bergegas turun dari batu nisan tersebut, dan dengan keras mengutuk Chu Feng. "Bajingan cabul," teriak Ziling. Aku tidak melihat apa-apa kok," balas Chu Feng. Melihat tindakannya terungkap, Chu Feng dengan cepat menutup matanya. "Kamu," seru Ziling, dan itu membuatnya marah. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menyerang, tetapi pada akhirnya, dia menariknya kembali. Lalu dengan tajam menatap Chu Feng, dan kemudian berkata, "Masih ada 21 sumber energi yang tersisa, dan semuanya berada di ranah surga. Karena jiwa dunia aku perlu dengan cepat menerobos, maka aku akan memperbaikinya 11 saja. Lalu aku akan memberikan 10 yang tersisa untuk jiwa dunia kamu," ucap Ziling. "Ziling, kamu," seru Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat terkejut, dan dia sedikit terdiam. "Jangan katakan omong kosong lagi. Cepat perbaiki mereka. Aku tahu bahwa kamu juga memiliki jiwa dunia di tubuh kamu, dan juga membutuhkan sumber energi yang cukup. Ataukah mungkin, kamu tidak akan menyerap energi sumber lawan setiap kali kamu membunuh seseorang," kata Ziling. Melihat itu, Chu Feng tidak lagi keras kepala. Dan dengan kehangatan yang memenuhi hatinya, dia bergegas menuju peti mati yang sudah dibuka oleh Ziling, dan kemudian membantu si ratu untuk menyerap dan memperbaiki energi sumber itu. "Chu Feng, oh Chu Feng, aku harus mengatakannya, bahwa calon istrimu ini cukup pengertian juga. Tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Aku sangat menyukainya," ucap si ratu. Setelah memperbaiki 10 mayat itu, kultivasi si ratu telah menembus ke level 7 dari ranah mendalam. Dia bahkan berada satu tingkat lebih tinggi dari Chu Feng, dan itu membuatnya merasa sangat puas. "Bukankah kamu juga harus sangat pengertian?"
Kapan kamu akan mempertimbangkan untuk menjadi calon istri aku? Chu Feng terkikik dan berkata, kamu berani. Jika kamu berani memikirkan aku, lihat saja nanti, apakah aku mengebiri kamu atau tidak. Mendengus balas si ratu. Namun sayangnya, apa yang kembalikan adalah penghinaan tanpa emosi dari si ratu. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan meninggalkan tempat ini, ataukah kita akan melakukan sesuatu? Tanya Ziling. Karena kita sudah membuat kekacauan, tentu saja kita perlu membuat kekacauan yang lebih besar. Mari kita buka semua mayat leluhur ini, lalu buang semua peti mati dan batu nisannya, jawab Chu Feng. Chu Feng dengan dingin tersenyum, dan saat dia berkata akan melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Dia pertama-tama menghancurkan semua sisa-sisa leluhur sebelumnya, dan orang-orang yang berjasa dari Sekte Dewa Api. Kemudian setelah itu, ia membuang semua peti mati dan batu nisannya. Setelah melakukan itu, Ziling dan Chu Feng memulai serangan mereka. Apa yang mereka lakukan pertama-tama adalah, itu membuat kekacauan total dari tempat pemakaman Dewa Api, dan mereka menghancurkannya hingga menjadi tidak bisa dikenali lagi. Ini buruk. Seseorang telah menghancurkan tempat pemakaman Dewa Api. Bajingan, siapa yang berani begitu kurang ajar, dan berani untuk tidak menghormati leluhur Sekte Dewa Api sebelumnya, ucap seseorang. Serangan Chu Feng dan Ziling, itu dengan sangat cepat menarik perhatian para tetua dan murid sekolah Dewa Api. Sejumlah besar tetua dan murid, itu mulai dari dalam Sekte Dewa Api bergegas menuju arah tempat pemakaman Dewa Api. Semburan dering lonceng pun mendesak, dan terdengar setelah itu. Orang yang menghancurkan Fire Burial Grounds adalah kakekmu, Chu Feng, ucap Chu Feng. Chu Feng terbang keluar dari Fire God Burial Grounds, itu sambil melambaikan Asura Ghost Axe di tangannya. Dia dengan liarnya membantai murid-murid, dan juga para tetua Sekte Dewa Api yang berada di tanah. Keparat, dia ternyata Chu Feng. Semua orang, cepat lari! Teriak seseorang. Di depan Chu Feng, para murid dan tetua Sekte Dewa Api itu seperti residu yang kotor. Chu Feng membunuh mereka dari udara, dan setiap gerakan serta tindakannya, itu bisa sangat melukai atau membunuh mereka. Dan tentunya, mereka tidak ada yang bisa melawannya. Ziling bahkan langsung mengarahkan keretanya yang indah, dan memanggil peri dunia dari jiwa dunianya. Metode pembunuhannya tidak sedikit lebih lemah dari Chu Feng, namun dia hanya sedikit lebih unggul, dan tidak lebih rendah. Itu membuat para tetua dan murid Sekte Dewa Api berada dalam posisi yang mengerikan. Namun pada saat ini, kepala sekte dan para tetua manajer tidak ada di sana. Karena seperti itu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Chu Feng dan Ziling. Jika itu terus berlanjut, Sekte Dewa Api mereka akan dihancurkan dan diratakan oleh mereka. Katakanlah, di mana sumber daya kultivasi Sekte Dewa Api kamu? Di mana tempat perbendaharaan yang menyimpan harta itu? Chu Feng segera meraih seorang tetua inti, dan dengan keras menginterogasinya. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Hanya kepala sekte sajalah yang tahu tempat itu, jawab tetua inti itu. Tetua inti itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan dia terlihat benar-benar sangat takut, bahkan sampai-sampai celananya menjadi basah karena ngompol. Jika kamu tidak tahu, maka mati sajalah, ucap Chu Feng. Chu Feng dengan dingin mendengus, lalu melemparkan telapak tangannya, dan mengubah tetua itu menjadi genangan darah. Segera buka formasi pertahanan dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki Sekte Dewa Api, atau puluhan juta murid dan tetua Sekte Dewa Api aku akan mati. Teriak seorang tetua. Pada saat seperti itu, para tetua Sekte Dewa Api hanya bisa membuka formasi spiritual pertahanan yang diletakkan sebelumnya. Segera, formasi spiritual berwarna biru dimelesat ke langit. Cahayanya menembus awan putih, dan segera menyegel kota dari langit. Formasi spiritual yang tak terbatas sepenuhnya terbuka, dan memang benar itu dapat menyebabkan orang-orang menghela nafas, dan kemudian berhenti untuk mengamati. Itu adalah pemandangan yang luar biasa dan langka. Mendengus.
Apakah kalian pikir formasi spiritual seperti ini dapat menghentikan aku? Ucap Ziling. Namun seperti yang Ziling inginkan, kereta indah itu naik ke langit. Dengan sebuah pelangi, ia dinelesat menuju formasi spiritual yang tak terbatas itu. Dan, boom, kereta yang indah itu melewati langit yang luas. Dan dengan semburan ledakan, formasi spiritual yang diletakkan oleh Sekte Dewa Api dapat dihancurkan satu per satu. Sialan, formasi spiritualnya telah ditembus. Semua orang, cepatlah lari. Cepat tinggalkan Sekte Dewa Api sekarang juga, atau kita akan mati di sini, teriak seorang tetua. Melihat bahwa formasi spiritual pertahanan tidak dapat menghalangi Chu Feng dan Ziling, para tetua Sekte Dewa Api pun benar-benar menjadi panik. Mereka mulai memerintahkan para murid inti untuk segera mundur, dan meninggalkan Sekte Dewa Api. Lagi pula, para murid itu adalah masa depan Sekte Dewa Api. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada mereka, itu sama saja dengan memotong fondasi Sekte Dewa Api, serta jalur masa depan mereka. Segera, banyak elang berkepala putih besar mulai naik ke langit, dan terbang menjauh dari Sekte Dewa Api. Orang-orang yang duduk di atas mereka, semuanya adalah murid inti dari Sekte Dewa Api. Mau lari ya? Apakah kamu bisa lari dari aku? Ucap Chu Feng. Chu Feng memuaskan pembantaiannya saat ini, dan dia memilih murid inti untuk dibantai. Melihat bahwa sejumlah besar murid inti berencana untuk melarikan diri, tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Siapa yang telah menyerbu Sekte Dewa Apiku? Teriak seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, teriakan keras dan marah tiba-tiba terdengar dari pegunungan belakang Sekte Dewa Api. Suara itu sangat memekakkan telinga, dan bahkan telinga Chu Feng berdengung karena terguncang. Saat melihat Ziling, seorang gadis dengan tubuh ilahi saja, bahkan wajah kecilnya yang cantik secara mutlak juga berubah. Bang! Tiba-tiba saja ledakan kekuatan yang tak terbatas muncul dari gunung-gunung besar itu, ketika seorang ahli yang luar biasa keluar dari gunung belakang Sekte Dewa Api. Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Dragon Traveling Through Nine Heavens milik Chu Feng. Kekuatannya juga benar-benar sangat kuat. Saat dia terbang di udara, bahkan ruang di sekitarnya berputar dan berubah, dan seolah-olah ruang itu tidak mampu menahan kekuatannya. Sial, itu adalah mantan kepala Sekte Dewa Api. Monster tua ini sebenarnya masih hidup. Aura ini, dia benar-benar telah memasuki level 6 dari ranah surga. Chu Feng, cepat lari. Kita berdua tidak akan bisa mengalahkannya. Ucap Ziling. Dengan kekuatan spiritualnya yang tajam, Ziling adalah yang pertama mendeteksi kultivasi orang tersebut. Dia buru-buru mendesak kereta indahnya untuk tiba di sebelahnya, lalu dengan segera ia menarik Chu Feng, kemudian mereka melompat ke kereta indah itu dan bersiap untuk melarikan diri. Bersamaan dengan itu, mantan kepala Sekte Dewa Api, yang merupakan leluhur lama di mata banyak para murid, itu telah tiba di atas Sekte Dewa Api. Dia pun segera melihat siluet Chu Feng dan Ziling yang melompat ke kereta indah itu. Melihat penampilan panik Chu Feng dan Ziling, ia memutuskan bahwa orang-orang yang menyebabkan kehancuran di Sekte Dewa Api hari ini pastilah mereka. Jadi, pria tua itu berteriak dengan marah. Dari mana dua bocah ini berasal, dan berani berbuat kurang ajar di Sekte Dewa Api aku, teriak leluhur itu. Saat dia berbicara, dia mengayunkan lengan bajunya yang besar, mengangkat tangannya, dan kemudian mencengkeram tangannya sendiri. Kekuatan surga tanpa batas seketika menjadi ombak besar tanpa bentuk, dan udara berubah karena telah diaduk. Lapisan-lapisan ombak itu saling menutupi, dan itu menyebabkan cuaca menjadi berubah. Kekuatan ombak itu memaksa menuju kereta indah tersebut, dan Tiu merupakan tempat Chu Feng dan Ziling berada. Orang tua, daripada bertanya padaku mengapa aku datang ke Sekte Dewa Apimu, lebih baik kamu tanyakan saja pada penerusmu yang tidak berbakti itu. Tindakan yang aku lakukan hari ini, itu semua dipaksakan olehnya. Balas Chu Feng. Kecepatan kereta indah itu benar-benar sangat cepat. Setelah teriakan ledakan Chu Feng keluar, kereta itu menjadi pelangi yang panjang yang terbang ke awan, dan tidak ada jejak yang bisa dilihatnya setelah berkedip.
Chu Feng. Pria muda itu bernama Chu Feng. Ucap leluhur itu. Ketika leluhur tua Sekte Dewa Api menyaksikan kereta yang menghilang dari garis pandangannya, dia dengan erat mengerutkan alisnya. Setelah itu, dia dengan marah berteriak ke arah Sekte Dewa Api di bawahnya. Kong Chen Guang. Kong Chen Guang. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Keluarlah dan beri aku penjelasan, teriak leluhur itu. Kekuatan leluhur tua itu benar-benar terlalu kuat. Teriakan marahnya saja, itu dapat menyebabkan tanah dan hutan bergetar. Bahkan gunung-gunung besar terlihat akan runtuh, dan tanahnya akan hancur. Dalam situasi seperti itu, beberapa murid bahkan tidak dapat menahan suara itu, dan mereka langsung memuntahkan darah hingga terluka parah. Adapun dengan nama Kong Chen Guang yang ia teriakkan, bahkan sangat sedikit sekali murid yang tahu siapa dia. Hanya beberapa murid inti saja yang tahu, bahwa yang dia panggil adalah kepala Sekte Dewa Api saat ini. Leluhur kuno Sekte Dewa Api dengan susah payah berkultivasi dalam isolasi, tetapi ia terbangun oleh peringatan yang sangat mendesak. Setelah keluar, ia menemukan bahwa Sekte Dewa Apinya dibuat berantakan oleh dua bocah ingusan. Dan jika ia tidak keluar tepat waktu, maka kemungkinan besar hari ini, Sekte Dewa Apinya akan dihancurkan oleh dua anak nakal itu, dan fondasi sekte yang dipertahankan hampir 1000 tahun akan hancur begitu saja. Kepala Sekte Dewa Api Kong Chen Guang, serta para tetua pengelola Sekte Dewa Api, mereka semua tidak ada di sekte. Itu berarti bahwa Kong Chen Guang tidak mengikuti instruksinya saat itu, dan tidak menjaga Sekte Dewa Api dengan baik. Bagaimana mungkin dia menjadi tidak marah seperti ini? Tapi kemarahnya itu masih terlihat ringan. Setelah leluhur tua itu mengetahui bahwa tanah pemakaman Dewa Api dihancurkan oleh Chu Feng, dan bahkan mayat kepala serta tetua Sekte Dewa Api generasi sebelumnya telah dihancurkan oleh Chu Feng, dan pada saat itulah amarahnya benar-benar meledak. Ketika kepala Sekte Dewa Api memimpin kelompok tetua manajer kembali, mereka tidak bisa menghindari untuk menerima hukuman yang sangat serius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.